Cerita dibuka dengan diperlihatkan seorang penulis novel bernama Yu Il-shin yang terlihat sedang sibuk dan fokus bekerja di depan laptopnya. Yu Il-shin merasa panik karena waktu tenggat pekerjaannya tinggal besok, sementara ia sedang mengalami hambatan menulis. Untuk mengalihkan perhatian, ia membuka ponselnya dan berencana menghapus aplikasi-aplikasi yang sudah tidak pernah digunakan lagi. Saat memeriksa ponsel, ia terkejut menemukan sebuah aplikasi asing yang sama sekali tidak diingat kapan menginstalnya. Yu Il-shin memperhatikan ikon aplikasi tersebut, yang terlihat menyerupai sebuah permainan berlatar ruang bawah tanah. Rasa penasaran membuatnya memutuskan untuk langsung membuka dan memeriksa isi dari aplikasi misterius tersebut. Setelah aplikasi terbuka, ia mendapati karakter berbentuk semut hitam kecil berada di dalam layar ponselnya. Tiba-tiba muncul tulisan dengan bahasa asing yang tidak ia mengerti, membuat Yu Il-shin mengira itu game sampah. Didorong rasa penasaran yang besar, Yu Il-shin berniat menekan salah satu bagian di layar ponselnya. Cerita ini merupakan kilas balik yang menjelaskan awal mula alasan di balik keputusan Yu Il-shin memilih hiatus dari pekerjaannya. Di masa depan, Yu Il-shin terlibat pertempuran sengit melawan monster semut merah akibat dari permainan misterius tersebut. Ia mengacungkan jari telunjuknya ke arah langit untuk mengaktifkan kekuatan dewa bernama God's Crushing Index Finger. Seketika itu juga, pancaran cahaya besar meluncur dari langit dan langsung menghantam kawanan monster di bawahnya. Serangan cahaya tersebut sangat kuat hingga mampu melenyapkan kawanan monster dalam sekejap mata tanpa sisa. Saat monster yang tersisa mencoba menyergapnya dari belakang secara brutal, Yu Il-shin dengan sigap langsung menghindarinya. Yu Il-shin melayang di udara sambil mengacungkan jari tengahnya untuk melepaskan kekuatan dewa bernama God's Condemning Middle Finger. Kekuatan dewa tersebut seketika memancarkan energi panas yang membakar seluruh monster yang tersisa hingga menjadi abu. Kini hanya tersisa seekor monster kelabang raksasa yang langsung bersiap untuk maju menerjang Yu Il-shin. Menghadapi ancaman monster terakhir tersebut, Yu Il-shin langsung mencabut pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Dan begitulah kehidupan Yu Il-shin berubah sepenuhnya semenjak ia memainkan game misterius tersebut. Sebelum lanjut, boleh dong klik tombol subscribe supaya admin lebih semangat bikin videonya. Suatu hari, gerbang dimensi dan ruang bawah tanah mendadak muncul di bumi, melepaskan banyak monster ke dunia manusia. Bencana besar mulai melanda umat manusia, namun kemunculan para hunter berkekuatan super berhasil memperlambat kehancuran tersebut. Umat manusia pun mendapatkan harapan baru, berkat pemanfaatan energi serta material berharga yang didapat dari berburu monster. Para hunter di dunia ini kemudian diklasifikasikan ke dalam tingkatan SSS Class sampai tingkatan terendah yaitu G Class. Sayangnya, kemampuan yang dimiliki oleh hunter tingkat G Class sama sekali tidak berbeda jauh dari penduduk sipil biasa. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan seorang wanita yang sedang berdiri terpaku menatap poster dari seorang hunter peringkat S. Wanita tersebut kemudian melihat hasil ujian evaluasinya sendiri, yang menunjukkan peringkat B dengan perasaan sangat kecewa. Ia merasa sangat frustrasi, karena hasil evaluasi ke-10-nya tetap tidak berubah, meski dirinya sudah berlatih sangat keras. Di tengah kekecewaannya, tiba-tiba ada seorang pria tidak dikenal, yang datang menghampiri dan bertanya apakah ia kelelahan. Wanita itu menoleh dan langsung mengira bahwa pria tersebut hanya sedang berusaha untuk merayu dan mendekati dirinya. Pria yang menghampirinya ternyata adalah Yu Il-shin, yang langsung meminta wanita itu tidak berpikiran buruk tentangnya. Mendengar respons tersebut, wanita itu seketika merasa kesal dan mencurigai Yu Il-shin sebagai seorang pria mesum. Tiba-tiba ponsel Yu Il-shin berdering, membuatnya langsung meminta maaf karena harus menjawab panggilan telepon tersebut. Yu Il-shin pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tergesa-gesa, sambil terus berbicara di teleponnya. Wanita bernama Song Miri tersebut hanya bisa berdiri terpaku merasa keheranan melihat tingkah laku aneh Yu Il-shin. Setelah kejadian itu, Song Miri berjalan keluar gedung sambil terus memikirkan hasil evaluasi peringkat B miliknya. Dalam perjalanannya, ia meratapi ketidakmampuannya melewati peringkat B dan mempertanyakan apakah dirinya sudah mencapai batas kemampuan maksimal. Langkah Song Miri terhenti saat ponsel miliknya tiba-tiba berdering keras, memunculkan sebuah notifikasi peringatan darurat.
Ponselnya menampilkan peringatan kemunculan gerbang monster peringkat A bernama Thornbull di daerah Songdonggu, Seoul. Song Miri seketika terkejut setelah mengetahui bahwa monster yang muncul adalah Thornbull yang sangat berbahaya. Sementara di lokasi kejadian, seorang reporter televisi sedang menyiarkan secara langsung situasi Taman Songdonggu yang belum dievakuasi. Reporter tersebut menjelaskan dengan panik bahwa monster Thornbull yang muncul memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh kota sendirian. Di tengah kekacauan itu, Yu Il-shin terlihat sedang berlari menyelamatkan diri sambil menggandeng tangan keponakan kecilnya. Namun, karena situasi yang sangat ricuh, keponakannya tiba-tiba terjatuh dan memaksa Yu Il-shin untuk ikut berhenti. Yu Il-shin langsung memeriksa kondisi keponakannya yang bernama Song-yeon untuk memastikan keadaan bocah tersebut baik-baik saja. Dalam waktu yang sangat singkat, monster Thornbull ternyata sudah berada tepat di posisi belakang Yu Il-shin dan keponakannya. Yu Il-shin hanya bisa pasrah memeluk serta melindungi keponakannya erat-erat sambil menutup kedua matanya. Tapi, tiba-tiba sebuah serangan petir besar meluncur menghantam monster tersebut berkat kedatangan Song Miri yang mengenakan helm penyamaran. Song Miri sengaja memakai helm tersebut untuk menyembunyikan identitas aslinya saat berhadapan dengan monster di lokasi. Namun, Song Miri terkejut saat menyadari bahwa serangan kilatnya tadi hanya memberikan sedikit luka pada tubuh monster itu. Melihat musuhnya tidak terluka parah, Song Miri langsung bersiap mengumpulkan energi untuk melancarkan serangan yang jauh lebih kuat. Dengan penuh keyakinan, ia menantang daya tahan monster tersebut sebelum melepaskan seluruh kekuatan listriknya. Song Miri berteriak melancarkan jurus Lightning Storm, menembakkan badai listrik berdaya hancur kuat ke arah monster. Setelah serangan dilepaskan, Song Miri memperhatikan kepulan asap dan berharap serangannya kali ini berhasil menumbangkan musuh. Namun, begitu asap menipis, monster tersebut mendadak muncul dan langsung menerjang maju ke arah Song Miri dengan sangat cepat. Song Miri yang terkejut tidak sempat menghindar, membuat dirinya terpental keras ke belakang akibat hantaman brutal monster tersebut. Akibat serangan telak itu, tubuh Song Miri kini terlihat terkapar tak berdaya di atas tanah. Sambil berusaha bangkit kembali, ia menyadari bahwa monster tingkat A-kelas memiliki level kekuatan yang jauh berbeda dari biasanya. Pandangan Song Miri kemudian teralih pada Yu Il-shin dan keponakannya yang masih berada di sana dalam kondisi ketakutan. Ia menyadari situasi ini sangat buruk bagi fisiknya, namun ia tetap teguh menolak untuk meninggalkan warga sipil tersebut. Song Miri memaksakan diri berdiri, lalu berteriak menyuruh Yu Il-shin dan keponakannya segera berlari menyelamatkan diri. Monster Thornbull tersebut kembali bergerak maju dan menerjang ke arah Song Miri dengan sangat ganas. Song Miri bersiap menggunakan sisa kekuatannya dengan niat penuh untuk mengulur waktu demi menyelamatkan dua orang di sana. Namun, seketika ia terkejut saat menyadari bahwa aliran energi dan kekuatan di dalam tubuhnya mendadak melemah drastis. Monster tersebut kini sudah berada tepat di hadapan Song Miri dan siap untuk mencabik tubuhnya yang tak berdaya. Dalam kondisi terdesak tersebut, Song Miri sempat terdiam dan tenggelam dalam rasa putus asa yang mendalam. Ingatan masa lalu yang pahit mendadak terlintas, memperlihatkan momen menyedihkan saat kedua orang tuanya tewas akibat serangan monster. Saat masih kecil dulu, Song Miri hanya bisa menangis histeris dan menaruh dendam mendalam untuk menghabisi semua monster. Mendengar ucapan tersebut, sang kakak langsung menatapnya dengan tajam dan melarang keras Song Miri memikirkan balas dendam. Kembali ke realita, Song Miri menggertakkan giginya dengan kesal karena menolak menyerah pada takdir buruk di depannya. Tanpa disadari oleh siapapun, Yu Il-shin diam-diam merapalkan mantra kekuatan dewanya, God's Crushing Index Finger, ke arah Song Miri. Seketika itu juga, Song Miri terkejut karena merasakan adanya perubahan aneh yang terjadi di dalam tubuhnya. Aliran energi listrik di dalam tubuh Song Miri mendadak meluap-luap dengan kapasitas yang sangat masif. Memanfaatkan momentum luapan energi misterius tersebut, ia langsung menciptakan sebuah bola listrik yang berukuran sangat besar. Song Miri kembali melepaskan jurus Lightning Storm, namun kali ini dengan skala serangan yang jauh lebih dahsyat dan menghancurkan. Serangan dahsyat tersebut berhasil mengalahkan monster, membuat orang-orang bersorak berterima kasih kepada sang Lightning Empress. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Yu Il-shin terlihat sedang berdiri seorang diri di atas sebuah jembatan. Ia merenung bahwa jembatan itu terkenal untuk bunuh diri, meski kedatangannya ke sana justru karena bersyukur masih hidup.
Yu Ilshin teringat kembali betapa dekatnya ia dan keponakannya dengan kematian dalam insiden mengerikan sebelumnya. Sambil menatap layar ponsel di tangannya, ia menyadari bahwa seluruh kekacauan ini bersumber dari perangkat tersebut. Dengan perasaan sangat kesal, Yu Ilshin sempat mempertimbangkan untuk membuang ponsel sialan itu ke dalam aliran sungai. Alur cerita kemudian berpindah mundur ke beberapa hari lalu, memperlihatkan awal mula kehidupan Yu Ilshin mulai berubah. Kilas balik menunjukkan Yu Ilshin yang sedang frustrasi di depan laptopnya karena kehabisan ide menjelang tenggat besok. Untuk melepaskan penat, ia beralih membuka ponselnya dengan niat awal hanya untuk merapikan posisi ikon aplikasi. Pandangannya mendadak terhenti pada sebuah aplikasi misterius yang sama sekali tidak pernah ia unduh sebelumnya. Ikon luar dari aplikasi asing tersebut menampilkan visual sesosok monster yang biasa berada di dalam sebuah dungeon. Rasa penasaran yang besar akhirnya membuat Yu Ilshin memutuskan untuk mengetuk dan membuka aplikasi misterius tersebut. Saat aplikasi terbuka, hal pertama yang muncul di layar ponselnya hanyalah sebuah karakter berwujud semut hitam kecil. Tak lama kemudian, muncul deretan tulisan asing yang tidak bisa ia baca, membuatnya mengira itu hanyalah gen sampah. Meski sempat bingung dengan cara memainkannya, Yu Ilshin memutuskan untuk mencoba memainkan gen tersebut terlebih dahulu. Ia kemudian mencoba menekan karakter semut hitam di layar, dan terkejut saat melihat karakter tersebut langsung mati. Secara ajaib, sebuah koin fisik mendadak keluar dari layar ponsel dan langsung meluncur menghantam kepala Yu Ilshin. Yu Ilshin hanya bisa terdiam sambil memegang kepalanya, merasa sangat kebingungan dengan kejadian aneh yang baru dialaminya. Sebuah pesan notifikasi baru kemudian muncul di layar gen, dan kali ini tulisannya sudah bisa ia baca dengan jelas. Notifikasi tersebut memberitahukan kematian karakter semut, dan memberinya hadiah berupa 1 koin dewa kegelapan. Pesan itu juga memberi selamat, karena dirinya telah mengambil langkah awal untuk menjadi seorang evil god yang menginginkan kekuasaan. Yu Ilshin terus menatap koin di tangannya dengan bingung, sambil menyadari bahwa dunia kini memang sudah berubah. Keesokan harinya, Yu Ilshin datang ke pusat Awakening untuk menjalani tes kemampuan setelah semua kejadian aneh yang dialaminya sebelumnya. Resepsionis menyampaikan kalau hasil tes menunjukkan Yu Ilshin memiliki bakat ability dan resmi termasuk orang yang terbangkitkan. Yu Ilshin langsung terkejut karena ia benar-benar berhasil membangkitkan kemampuan yang selama ini hanya ia dengar dari orang lain. Dalam pikirannya, ia tidak berharap mendapat kelas tinggi. Baginya, kelas C atau D saja sudah cukup untuk mengubah hidupnya. Namun resepsionis kemudian memberitahukan kalau hasil akhir miliknya ternyata berada di kelas G, tingkatan paling rendah. Harapan Yu Ilshin langsung runtuh seketika setelah mendengar hasil itu dan ia hanya bisa terdiam kebingungan. Resepsionis menjelaskan kalau kemampuan miliknya bernama Material Creation, ability tipe Creation dengan tingkatan sangat rendah. Yu Ilshin merasa kelas G hampir tidak ada bedanya dengan orang biasa karena tidak memiliki nilai besar sebagai hunter. Meski begitu, resepsionis tetap menawarkan pendaftaran lisensi Hunter, karena secara resmi, Yu Ilshin tetap termasuk Awaken. Saat mengetahui biaya pendaftarannya mencapai 5 juta won, Yu Ilshin langsung menanyakan ulang dengan ekspresi tidak percaya. Ia akhirnya menolak tawaran itu, karena merasa tidak masuk akal menghabiskan uang sebanyak itu untuk kelas G yang nyaris tak berguna. Dalam hati, ia mulai pasrah dengan nasibnya, dan memilih kembali fokus menyelesaikan novel sebelum editornya kembali marah. Setelah pulang ke rumah, Yu Ilshin kembali duduk di depan komputernya dan mencoba melanjutkan penulisan novel miliknya. Waktu terus berjalan sampai menunjukkan pukul 2 pagi, tetapi selama 5 jam, ia tetap belum menyelesaikan satu bagian pun. Karena lelah dan buntu, Yu Ilshin akhirnya berhenti menulis sejenak, lalu menyalakan televisi untuk mengambil waktu istirahat singkat. Di televisi, berita menampilkan keberhasilan hunter kelas S Baekhyun menaklukkan dungeon berlevel disaster yang sangat berbahaya. Pembawa berita menjelaskan kalau kemenangan itu dianggap sebagai langkah besar demi keselamatan umat manusia dari ancaman dungeon. Yu Ilshin kemudian mengganti saluran dan menemukan iklan produk kecantikan yang dipromosikan hunter kelas S terkenal Song Mina. Melihat semua itu, Yu Ilshin merasa kesal sekaligus iri, karena menurutnya, para hunter hebat hanya mendapat keberuntungan besar. Ia lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil menghela napas panjang,
karena merasa hidupnya berjalan sangat buruk. Yu Ilshin akhirnya memutuskan tidur lebih dulu dan berniat melanjutkan pekerjaannya nanti setelah pikirannya lebih tenang. Namun saat baru mencoba memejamkan mata, ponselnya tiba-tiba berbunyi cukup keras dan mengganggu suasana tenang di kamarnya. Ia sempat mencoba mengabaikan suara itu, tetapi bunyinya terus berulang tanpa berhenti, hingga membuatnya semakin terganggu. Dengan kesal, Yu Ilshin akhirnya bangun dan memarahi suara alarm yang membuat rencana tidurnya gagal total. Karena sudah tidak mengantuk, ia kembali membuka game semut misterius yang sebelumnya tiba-tiba muncul di ponselnya. Ia memainkan game itu dengan penuh emosi sambil membantai para semut seolah sedang melampiaskan seluruh kekesalannya. Semakin banyak semut yang berhasil dibunuh, semakin banyak juga koin yang terus bermunculan dari dalam ponselnya. Keesokan paginya, Yu Ilshin terbangun saat cahaya matahari masuk dan menyinari kamarnya dari arah jendela. Begitu sadar, ia langsung melihat ke sekitar dan bingung karena tumpukan koin yang semalam muncul hampir menghilang. Ia merasa aneh karena sebelumnya jumlah koin itu sangat banyak, tetapi sekarang hanya tersisa sedikit di sekitarnya. Saat memperhatikan lebih dekat, Yu Ilshin menyadari angka pada koin telah berubah menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Tiba-tiba, game itu kembali memunculkan notifikasi yang memberitahukan kalau syarat membuka God Shop sudah terpenuhi. Yu Ilshin terlihat memikirkan notifikasi itu beberapa saat sambil mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya menerima tawaran tersebut dengan penuh antusias dan rasa penasaran yang besar. Ia langsung terkejut saat tampilan baru muncul di layar ponselnya dengan bentuk yang jauh berbeda dari sebelumnya. Adegan kemudian berpindah ke kantor presiden, tempat banyak tokoh penting berkumpul dalam sebuah acara besar. Di sana diumumkan bahwa seseorang yang berhasil membuka Hunter Shop akhirnya muncul di negara mereka untuk pertama kalinya. Orang-orang langsung heboh karena Hunter Shop merupakan kemampuan langka yang hanya dimiliki sedikit hunter tipe creation. Pembawa acara kemudian mempersilakan hunter yang dimaksud untuk masuk ke ruangan di hadapan seluruh tamu penting. Hunter tersebut akhirnya berjalan masuk dan langsung menjadi pusat perhatian semua orang yang hadir di sana. Pembawa acara memperkenalkan pria itu sebagai Kang Wu, hunter kelas S tipe creation yang berhasil membuka Hunter Shop. Selain Kang Wu, hadir juga Song Mina, seorang psychic kelas S yang datang untuk membantu proses demonstrasi kemampuan tersebut. Presiden Korea Selatan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak penting yang sudah hadir dalam pertemuan besar itu. Ia kembali menegaskan bahwa kemunculan seseorang yang membuka Hunter Shop adalah kejadian sangat penting bagi negara mereka. Orang-orang yang hadir terlihat sangat bersemangat karena Korea akhirnya memiliki Hunter Shop yang selama ini hanya ada di negara lain. Pembawa acara meminta Kang Wu memperlihatkan aktivasi Hunter Shop agar semua orang bisa melihat kemampuan langka tersebut secara langsung. Kang Wu kemudian membuka Hunter Shop dengan penuh gaya di depan seluruh tamu penting yang memperhatikannya serius. Saat kemampuan itu aktif, angin besar langsung berhembus ke seluruh ruangan dan membuat suasana terlihat sangat dramatis. Namun para penonton kebingungan karena mereka tidak melihat apapun muncul setelah semua efek besar yang terjadi tadi. Pembawa acara menjelaskan kalau tampilan Hunter Shop memang hanya bisa dilihat oleh orang yang mengaktifkannya secara langsung. Karena itu, mereka memanfaatkan kemampuan psychic milik Song Mina agar isi Hunter Shop bisa diperlihatkan kepada semua orang. Mina mulai memperlihatkan isi Hunter Shop yang dipenuhi item, equipment, dan skill langka dengan harga sangat fantastis. Semua orang langsung tercengang setelah melihat berbagai item legendaris yang sebelumnya hanya dikenal lewat cerita dan rumor. Beberapa orang menyadari kalau Hunter Shop benar-benar berisi item luar biasa yang selama ini dianggap hanya legenda belaka. Mereka bahkan terkejut melihat harga skill tingkat tinggi yang mencapai puluhan miliar dolar tetapi tetap dianggap murah. Presiden kemudian meminta semua orang yang hadir untuk benar-benar memperhatikan pentingnya keberadaan Hunter Shop tersebut. Ia menegaskan kalau masa depan negara mereka sangat bergantung pada proyek ini sehingga semuanya harus dirahasiakan sementara waktu. Demi menjaga keamanan Kang Wu, pemerintah memutuskan akan menugaskan setidaknya 2 hunter kelas S sebagai pengawal pribadinya. Adegan kembali ke Yu Ilshin yang ternyata juga melihat toko serupa, tetapi miliknya bernama God Shop dengan tingkatan lebih tinggi. Koin yang sebelumnya ia kumpulkan dari game semut perlahan menghilang dan berubah menjadi saldo yang bisa digunakan di toko itu. Yu Ilshin menatap layar ponselnya dengan bingung karena tidak mengerti apa sebenarnya benda aneh di hadapannya sekarang.
Ia semakin terkejut setelah melihat harga berbagai item di sana yang mencapai jutaan hingga miliaran gold. Semangatnya langsung hilang karena seluruh kerja kerasnya semalaman ternyata hanya menghasilkan jumlah gold yang sangat kecil. Tiba-tiba tampilan Gutshop mulai bergerak sendiri dan melakukan scroll otomatis tanpa disentuh sedikit pun olehnya. Pergerakan itu akhirnya berhenti pada sebuah item misterius yang memiliki harga paling murah dibanding item lainnya. Yu Ilshin merasa seperti sedang diarahkan untuk membeli item tersebut dan mulai penasaran dengan kegunaannya. Karena penasaran, ia akhirnya membeli item itu dan langsung mendapat notifikasi bernama The Blind God's Eyes. Deskripsi item menjelaskan kalau itu adalah unique authority milik sosok Nameless God yang berasal dari keinginan besar. Yu Ilshin kebingungan karena nama kemampuan itu terdengar aneh dan tidak memahami fungsi mata buta tersebut. Tiba-tiba, kedua matanya langsung berubah putih seketika tanpa peringatan apapun setelah item itu digunakan. Ia langsung tersentak kaget saat merasakan perubahan besar pada penglihatannya dalam waktu yang sangat singkat. Yu Ilshin mulai panik dan ketakutan karena ia benar-benar tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Dalam keadaan bingung, ia mencoba mencari ponselnya untuk meminta bantuan sambil meraba area di dekatnya. Karena tidak dapat melihat, langkahnya menjadi kacau hingga kakinya tersandung bangku di dalam kamar. Ia langsung mengerang kesakitan setelah terbentur keras akibat kehilangan penglihatan secara mendadak tadi. Beberapa saat kemudian, penglihatannya tiba-tiba kembali normal dan Yu Ilshin langsung sadar kalau ia bisa melihat lagi. Ia menghela napas lega karena pengalaman kehilangan penglihatan mendadak tadi terasa sangat menakutkan baginya. Saat membuka game di ponselnya lagi, ia menyadari sekarang dirinya bisa membaca tulisan aneh yang sebelumnya tidak terbaca. Kini ia dapat melihat berbagai item mengerikan dalam Gutshop, termasuk skill dan summon milik Evil God tingkat tinggi. Perhatiannya kemudian tertuju pada ability bernama Creation, dengan harga yang sangat besar hingga sulit dipercaya. Yu Ilshin sampai bingung menghitung jumlah angka itu, dan merasa seperti sedang menjadi tokoh utama novel fantasi. Ia teringat kalau kebanyakan hunter tidak bisa mengubah kelas mereka sejak awal awakening sampai akhir hidup. Namun setelah melihat semua ini, Yu Ilshin mulai memikirkan kemungkinan kalau dirinya bisa menjadi pengecualian. Dengan rasa penasaran, ia kembali mencari item lain yang mungkin masih bisa dibeli menggunakan gold miliknya sekarang. Ia kemudian menemukan item bernama God's Crushing Index Finger yang terdengar keren meski tidak tahu kegunaannya. Karena hanya item itu yang mampu ia beli dengan jumlah gold sekarang, ia memutuskan langsung membelinya saja. Sistem segera menampilkan notifikasi kalau pembelian God's Crushing Index Finger telah berhasil dilakukan tanpa masalah. Yu Ilshin lalu menatap jari telunjuknya sambil mencoba memahami apakah item itu sebenarnya sebuah skill. Ia langsung terkejut saat Eiichi di kamarnya tiba-tiba menyala setelah tanpa sengaja ditunjuk menggunakan jarinya. Karena penasaran, ia mencoba lagi dan berhasil mematikan Eiichi hanya dengan menunjuk sambil menyebut nama skill tersebut. Setelah itu, ia mulai mencoba kemampuan tersebut pada berbagai benda elektronik lain dan semuanya berhasil dikendalikan. Yu Ilshin akhirnya menyimpulkan kalau kemampuan barunya ternyata hanya bekerja seperti remote control biasa. Meski begitu, ia tetap merasa ketagihan dan terus mencoba skill itu ke banyak benda lain di sekitar kamarnya. Setelah puas bermain, ia berhenti karena sadar kemampuan itu tetap tidak membantunya menyelesaikan novel secara otomatis. Saat sedang berpikir, ponselnya tiba-tiba kembali berdering dan membuat perhatiannya langsung teralihkan. Ia melihat panggilan masuk dari seseorang yang disimpan dengan nama Pak Bos di kontak ponselnya. Dengan sedikit gugup, Yu Ilshin akhirnya mengangkat telepon tersebut dan mencoba menjawab panggilan itu. Orang di seberang telepon langsung berteriak heboh sambil memuji tulisan terbaru yang sebelumnya dikirim Yu Ilshin. Dalam hati, Yu Ilshin sadar kalau tulisan yang dipuji itu sebenarnya hanya pengalaman membunuh semut di game tadi malam. Mendengar pujian sebesar itu, Yu Ilshin sampai bingung dan memastikan ulang apakah tulisannya benar-benar dianggap bagus. Sang editor mengatakan tulisan itu terasa unik dan orisinal, tetapi masih memiliki satu masalah besar yang penting. Ternyata masalah yang dimaksud hanyalah karena belum ada kelanjutan chapter berikutnya dari cerita yang baru dikirim tadi. Yu Ilshin langsung kesal dalam hati karena sebelumnya ia sempat takut telah melakukan kesalahan besar. Ia akhirnya menjanjikan kalau chapter selanjutnya akan selesai dalam 2 hari dan segera dikirim setelah rampung.
Editor itu semakin bersemangat dan mengaku ekspektasinya terhadap karya Yu Il-shin sekarang menjadi jauh lebih tinggi. Yu Il-shin kembali memainkan game semut itu setelah mengetahui cerita yang ia tulis berdasarkan game tersebut disukai banyak pembaca. Ia terus menekan layar tanpa henti, membunuh semut-semut di dalam game demi mengumpulkan lebih banyak hasil dan melanjutkan proyeknya. Dalam pikirannya, semua itu bukan karena kebencian terhadap para semut, melainkan kerja keras demi karya berikutnya yang ingin ia buat. Semakin banyak semut yang terbunuh, semakin banyak pula koin yang keluar dan memenuhi layar ponselnya secara perlahan. Saat jumlahnya cukup banyak, koin-koin kecil itu mulai menyatu sendiri dan berubah menjadi koin bernilai 100. Yu Il-shin sedikit terkejut melihat sistem penggabungan koin itu karena sebelumnya ia tidak mengetahui mekanisme tersebut. Meski akhirnya mendapatkan koin 100, ia sadar jumlah itu masih sangat jauh untuk membeli item termurah di shop. Perhatiannya lalu tertuju pada sebuah item consumable bernama Blessing of the God of Growth dengan harga 1000 koin. Ia langsung tertarik karena meskipun berasal dari dewa kelas terendah, skill bertema growth terbenar jauh lebih berguna baginya. Hanya dengan membaca kata growth saja sudah membuatnya bersemangat untuk segera mengumpulkan 1000 koin dan membeli item tersebut. Karena itu, ia kembali memainkan game dengan serius dan terus membunuh semut demi mendapatkan lebih banyak koin. Setelah beberapa waktu bermain, ia mulai menyadari ada sesuatu yang terlihat berbeda dari biasanya di dalam game tersebut. Untuk pertama kalinya muncul seekor semut merah yang tidak langsung mati meski sudah ia tekan seperti semut lainnya. Ia mencoba menekan semut merah itu berkali-kali, tetapi makhluk tersebut terus menghindari serangannya dengan cepat. Yu Il-shin mulai curiga karena bentuk semut merah itu berbeda dari lainnya, dan kemungkinan besar merupakan bos di gen tersebut. Setelah menyadari kemungkinan itu adalah bos, Yu Il-shin justru menjadi semakin bersemangat untuk membunuh semut merah tersebut. Namun setiap kali ia mencoba menyerangnya, semut merah itu selalu berhasil menghindar dengan gerakan yang sangat cepat. Yu Il-shin mulai kesal karena semut itu terus lolos dari tekanannya dan membuatnya semakin frustrasi saat bermain. Dengan emosi yang mulai memuncak, ia terus menekan layar ponselnya secara brutal demi bisa membunuh semut merah tersebut. Meski sudah berusaha keras berkali-kali, semut merah itu tetap berhasil menghindar tanpa terkena satu serangan pun. Ia akhirnya tercengang karena tidak menyangka seekor semut di game bisa bergerak secepat dan sesulit itu untuk dibunuh. Karena gagal menangkap semut merah, ia melampiaskan emosinya dengan membunuh semut lain secara membabi buta di layar. Jumlah koin yang ia dapatkan terus bertambah banyak seiring semakin banyak semut yang terbunuh akibat amarahnya. Tiba-tiba muncul notifikasi yang memberitahu bahwa karma milik Nameless God telah melewati angka 800. Notifikasi berikutnya menjelaskan bahwa hanya tersisa 200 karma lagi untuk mendapatkan title khusus Evil God. Game itu juga memberitahu bahwa akan ada hadiah tertentu jika title tersebut berhasil diperoleh nantinya. Namun karena kelelahan setelah bermain terlalu lama, Yu Il-shin akhirnya tertidur begitu saja di tempatnya. Saat ia tertidur, game tiba-tiba memunculkan notifikasi tentang unique authority bernama Blind God's Eyes yang aktif sendiri. Sistem tersebut mulai melacak persembahan yang sebelumnya berhasil lolos dari Nameless God bernomor 404. Yu Il-shin terbangun dengan kaget di sebuah tempat asing dan langsung mencoba mencari keberadaan orang lain di sana. Ia segera menyadari bahwa tempat asing yang ia datangi ternyata terlihat seperti sebuah bioskop yang sangat sunyi. Tatapannya langsung tertuju ke layar bioskop besar setelah menyadari ada sesuatu yang sedang ditampilkan di sana. Di layar itu muncul sosok semut merah yang sama seperti semut aneh yang sebelumnya muncul di dalam game miliknya. Dalam pikirannya, nomor 404 menganggap God of the Black Tribe sangat kejam karena rela mengorbankan pengikutnya sendiri demi membunuhnya. Nomor 404 sadar tidak punya banyak waktu dan segera berniat memperingatkan saudara-saudaranya mengenai ancaman tersebut. Ia terus berjalan melewati gurun luas dengan cepat untuk kembali menuju tempat para semut merah lainnya berada. Setelah perjalanan itu, nomor 404 akhirnya tiba di sebuah gua yang menjadi sarang sekaligus tempat berkumpul kaumnya. Di dalam gua, para semut merah terlihat sedang menikmati makanan berupa semut hitam hasil buruan mereka sebelumnya. Begitu menyadari kedatangan nomor 404, seluruh semut di dalam gua langsung menoleh dan menatap ke arahnya. Nomor 404 segera menjelaskan bahwa mereka menemukan penyebab hilangnya makanan, tetapi dihalangi monster mengerikan dari Black Tribe. Ia kemudian memperingatkan mereka agar segera menyerang lebih dulu sebelum monster yang disebutnya sebagai God itu datang.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, suasana di dalam gua tiba-tiba berubah menjadi hening untuk beberapa saat. Bukannya percaya, para semut lain justru menertawakannya dan menganggap nomor 404 sebagai pengecut yang kalah melawan makanan. Di tengah keributan itu, tiba-tiba seseorang masuk ke dalam gua dan langsung membungkam seluruh semut dengan keras. Semua semut merah langsung diam, berdiri tegak dan memberi hormat begitu menyadari siapa sosok yang baru datang itu. Nomor 404 terkejut saat mengetahui sosok yang datang dari belakangnya adalah semut tua dengan kedudukan sangat tinggi. Ia langsung berlutut dengan hormat sambil memanggil sosok tersebut sebagai Great Sage di hadapan semua semut lainnya. Great Sage mengatakan bahwa ia bisa merasakan keberadaan Wicked Demon yang disebutkan nomor 404 dan percaya pada ceritanya. Mendengar perkataan itu, nomor 404 merasa lega dan senang karena akhirnya ada yang mempercayai penjelasannya. Great Sage segera menyatakan bahwa mereka harus menghentikan Evil God dari Black Tribe secepat mungkin demi wilayah Great Emperor. Nomor 404 semakin terharu karena Great Sage benar-benar mempercayai semua perkataannya tanpa meragukan sedikit pun. Great Sage lalu merapalkan mantra sambil memberikan berkah kepada nomor 404 di hadapan seluruh semut merah lainnya. Nomor 404 langsung terkejut karena seluruh luka di tubuhnya mulai pulih setelah menerima mantra dari Great Sage. Great Sage memanggilnya sebagai warrior pemberani dan meminta nomor 404 memimpin mereka menuju demon yang dimaksud. Para semut merah lainnya langsung berteriak penuh semangat dan menyatakan bahwa mereka juga akan ikut membantu pertempuran itu. Di sisi lain, Yu Il-shin tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan ekspresi terkejut setelah mengalami mimpi aneh tersebut. Ia merasa mimpi tadi terasa sangat nyata sampai membuatnya kesulitan membedakan antara mimpi dan kenyataan. Yu Il-shin mulai bingung sendiri karena merasa seperti ia melihat mimpi milik semut atau justru sebaliknya. Ia kembali membuka game miliknya dan langsung menemukan semut merah yang sebelumnya muncul sebelum dirinya tertidur. Begitu melihat semut merah itu lagi, emosinya langsung terpancing dan ia berniat membunuhnya kali ini juga. Namun saat hendak menyerang, Yu Il-shin tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang berbeda muncul di dalam game tersebut. Ia melihat semut berjanggut yang sama persis seperti sosok Great Sage yang muncul di dalam mimpinya tadi. Tiba-tiba cahaya keluar dari ponselnya dan langsung menembak tepat ke arah dahi Yu Il-shin secara mendadak. Yu Il-shin hanya bisa tercengang diam setelah terkena cahaya misterius yang baru saja keluar dari layar ponselnya. Ia terdiam beberapa saat sambil mencoba memahami apa sebenarnya yang baru saja terjadi pada dirinya. Dari sudut pandang semut merah, Great Sage terlihat sedang merapalkan mantra untuk menyerang sosok dewa di langit. Serangan Great Sage meluncur ke arah Yu Il-shin dan mengenai dahinya seperti serangan kepada makhluk raksasa di atas langit. Nomor 404 merasa kagum karena mengira Great Sage berhasil melukai Wicked Demon yang selama ini mereka takuti. Para semut merah mulai bersorak karena percaya Great Emperor akan senang dan memberi hadiah besar kepada mereka. Namun tiba-tiba tubuh Great Sage gemetar ketakutan dan ia langsung memerintahkan semua semut untuk segera melarikan diri. Sebuah serangan besar datang dari langit dan langsung menghanguskan tubuh Great Sage hanya dalam sekejap. Serangan lain terus turun bertubi-tubi dari atas langit dan menghancurkan kelompok semut merah tanpa ampun. Tubuh nomor 404 ikut hancur sambil dalam hatinya menganggap sosok dewa itu benar-benar sangat kejam. Di dunia nyata, semua kehancuran itu sebenarnya terjadi karena Yu Il-shin menekan layar ponselnya secara brutal. Ia bahkan tidak lagi sekedar menekan layar, melainkan memukul ponselnya sendiri dengan penuh amarah demi membunuh para semut itu. Setelah semua semut merah terbunuh, suasana perlahan kembali tenang dan tidak ada lagi serangan di dalam game tersebut. Yu Il-shin akhirnya sadar, layar ponselnya hancur akibat dirinya sendiri yang terlalu brutal saat memukulnya tadi. Saat melihat kembali ke layar, ia menyadari ada sangat banyak koin berserakan hasil membantai seluruh semut merah tadi. Notifikasi game muncul dan memberitahu bahwa karma milik Nameless God akhirnya berhasil melewati angka 1000. Sistem game kemudian mengumumkan bahwa Yu Il-shin resmi mendapatkan title bernama Evil God. Penjelasan title muncul dan menunjukkan bahwa Wicked Slayer adalah title khusus yang meningkatkan battle fortunes milik Nameless God. Yu Il-shin terlihat bingung karena tidak menyangka title khusus bisa diperoleh hanya dengan melewati 1000 karma.
Ia tidak terima disebut evil god dan merasa dirinya tetap orang baik bahkan tanpa aturan atau hukum sekalipun. Koin-koin yang berserakan mulai kembali menyatu sendiri dan berubah menjadi pecahan bernilai lebih besar seperti sebelumnya. Di antara tumpukan koin tersebut, Yu Ilshin menemukan sebuah cincin asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Karena penasaran, ia langsung mengambil cincin itu untuk melihat benda aneh yang muncul dari hasil game tersebut. Saat mencium aromanya, ia merasakan sensasi segar yang terasa sangat nyaman dan berbeda dari benda biasa. Kepalanya terasa jauh lebih jernih, dan ia merasa aroma cincin itu mirip seperti phytoncide dari hutan. Karena penasaran dengan efeknya, Yu Ilshin mulai mempertimbangkan untuk mencoba memakai cincin tersebut. Begitu cincin dipakai, ia langsung merasakan perubahan aneh muncul pada tubuhnya secara mendadak. Seluruh rasa lelahnya hilang seketika dan tubuhnya terasa seperti pulih kembali dalam kondisi terbaiknya. Notifikasi game kembali muncul dan memberitahu bahwa Blind God's Eyes mengaktifkan proses appraisal pada cincin tersebut. Setelah appraisal selesai, Yu Ilshin terlihat bingung karena tidak memahami maksud dari proses appraisal itu sendiri. Panel informasi menjelaskan bahwa cincin itu adalah Druid's Ring milik nomor 808 yang dipenuhi life force dari hutan. Yu Ilshin mulai penasaran, apakah kemampuan appraisal itu juga bisa digunakan pada benda lain di sekitarnya. Ia pun mencoba memfokuskan pikirannya pada objek lain, sambil mengucapkan appraisal untuk menguji kemampuan barunya. Panel informasi langsung muncul pada televisinya, dan bahkan menjelaskan bahwa masih ada 3 bulan cicilan tersisa. Setelah berhasil, ia terus mencoba menggunakan appraisal pada berbagai benda lain yang ada di sekitar kamarnya. Setiap kali kemampuan itu digunakan, panel informasi selalu muncul, seolah mampu membaca detail seluruh objek yang dilihatnya. Namun setelah mencobanya berkali-kali, Yu Ilshin mulai merasa lelah dan pikirannya terasa seperti terkuras habis. Ia kemudian mulai berpikir bahwa cincin dan kemampuan appraisal itu tidak mungkin dimiliki seseorang yang hanya berada di G-Class. Karena merasa kekuatannya jauh lebih hebat dari penilaian sebelumnya, ia memutuskan kembali pergi menuju pusat awakening. Yu Ilshin langsung pergi ke pusat awakening untuk melakukan tes ulang setelah merasa hasil sebelumnya tidak sesuai dengan yang ia alami. Resepsionis menjelaskan kalau kemungkinan kesalahan pada proses tes sangat kecil. Meski begitu, ia tetap memastikan apakah Yu Ilshin benar-benar ingin melakukan retest. Tanpa ragu sedikit pun, Yu Ilshin langsung menegaskan kalau dirinya memang ingin melakukan tes ulang secepat mungkin. Resepsionis kemudian menjelaskan kalau tes kedua tidak ditanggung pemerintah. Saat mendengar biaya retest mencapai $1.580, Yu Ilshin langsung terkejut. Semangat Yu Ilshin langsung turun drastis setelah mendengar harga mahal itu. Resepsionis juga mendesaknya segera memutuskan karena antrean masih panjang. Dengan gugup dan malu, Yu Ilshin akhirnya membatalkan niatnya untuk retest. Dalam pikirannya, ia merasa hasilnya mungkin tetap tidak akan berubah banyak. Saat berjalan pergi, Yu Ilshin mulai penasaran apakah biaya retest memang benar-benar semahal itu atau dirinya sedang ditipu. Ia menyesali dirinya sendiri karena terlalu bersemangat hanya gara-gara sebuah cincin misterius. Semakin dipikirkan, kejadian tadi terasa sangat memalukan baginya. Yu Ilshin mencoba mengalihkan pikirannya dengan kembali memikirkan novel yang harus ia tulis. Ia merasa tindakannya tadi benar-benar bodoh dan memalukan. Di tengah rasa kesalnya, perhatian Yu Ilshin tiba-tiba tertuju pada banyaknya orang yang memenuhi tempat awakening tersebut. Ia kembali memikirkan pekerjaannya sebagai penulis dan mencoba mencari ide yang pantas untuk segera dikirim sebelum tenggat waktunya habis. Tiba-tiba, notifikasi dari game muncul lagi dan kemampuan appraisal miliknya aktif secara otomatis. Yu Ilshin pun kaget karena skill itu ternyata bisa digunakan pada manusia. Ia mulai mencoba kemampuan itu pada orang-orang di sekitarnya. Informasi dasar mengenai identitas dan kondisi mereka langsung muncul di hadapannya. Saat menggunakan appraisal pada seorang wanita, skill itu bahkan mampu menunjukkan kondisi khusus kalau wanita tersebut sedang hamil. Di tengah keramaian itu, perhatian Yu Ilshin tiba-tiba tertuju pada seseorang yang terasa berbeda dibanding orang-orang lainnya. Orang yang menarik perhatian Yu Ilshin ternyata seorang gadis muda yang terlihat murung dan seperti sedang memikirkan sesuatu sendirian. Saat menggunakan appraisal pada gadis itu, informasi yang muncul jauh lebih detail dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, nama orang tersebut ikut terlihat. Yu Ilshin langsung bingung melihat hasil appraisal itu. Ia merasa aneh karena sebelumnya kemampuan tersebut tidak pernah menunjukkan nama seseorang. Ia juga tidak mengerti maksud dari catatan khusus yang mengatakan kalau gadis itu sedang merasa terkejut. Semakin dipikirkan, semakin membingungkan baginya. Meski otaknya terus mempertanyakan situasi itu, tubuh Yu Ilshin malah bergerak sendiri mendekati gadis tersebut tanpa bisa dihentikan. Dalam pikirannya, Yu Ilshin terus panik dan mencoba menghentikan dirinya sendiri. Ia sadar tindakannya bisa membuat dirinya terlihat aneh.
Pada akhirnya, ia benar-benar menanyakan apakah gadis itu sedang merasa terkejut. Kalimat itu langsung keluar begitu saja dari mulutnya. Begitu selesai berbicara, Yu Il-shin langsung menyesalinya. Ia merasa dirinya baru saja melakukan hal paling memalukan hari itu. Miri hanya menatapnya dengan wajah kesal dan penuh curiga setelah mendengar pertanyaan aneh yang tiba-tiba dilontarkan Yu Il-shin. Yu Il-shin buru-buru mencoba menjelaskan kalau dirinya bukan orang aneh. Namun dalam hati, ia sadar penjelasan itu terdengar semakin mencurigakan. Ia terus mencoba membela dirinya sendiri sambil makin panik. Dalam pikirannya, ia bahkan merasa situasi ini bisa saja berakhir buruk untuknya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi dan langsung memberinya jalan keluar dari situasi memalukan itu. Yu Il-shin terlihat sangat lega mendapat alasan untuk pergi. Tanpa membuang waktu, ia langsung berlari sambil berpura-pura harus segera mengangkat telepon penting yang baru saja masuk. Miri hanya memandang kepergian Yu Il-shin dengan tatapan heran sekaligus kesal karena tingkahnya terasa sangat aneh sejak awal. Di luar gedung, Yu Il-shin akhirnya menerima telepon tersebut dan ternyata panggilan itu berasal dari keponakannya sendiri. Begitu mengangkat telepon, suasana hati Yu Il-shin langsung berubah ceria. Ia bahkan mulai bercanda soal menjemput keponakannya yang lucu. Keponakannya langsung menyindir kalau Yu Il-shin terlalu senang hanya karena mendengar soal uang saku. Yu Il-shin pun membalas protes dengan kesal. Setelah berbicara beberapa saat, mereka akhirnya menyepakati waktu bertemu. Keponakannya juga mengingatkan agar Yu Il-shin tidak datang terlambat. Setelah telepon selesai, Yu Il-shin merasa sedikit lega karena semuanya berjalan lancar. Ia juga merasa dirinya masih bisa bertahan sebagai penulis lebih lama. Beberapa saat kemudian, Yu Il-shin terlihat sedang bersama keponakannya di taman sambil menikmati waktu santai bersama. Melihat wajah imut keponakannya, Yu Il-shin langsung gemas sendiri. Ia bahkan tidak habis pikir bagaimana kakaknya bisa memiliki anak seperti itu. Tiba-tiba, keponakannya menanyakan soal pengalaman memalukan. Pertanyaan polos itu langsung membuat Yu Il-shin terdiam sejenak. Pikiran Yu Il-shin langsung kembali pada kejadian memalukan bersama Miri beberapa waktu sebelumnya di pusat awakening tadi. Dengan wajah pasrah, ia mengakui kalau kejadian yang baru saja ia alami hari itu memang benar-benar terasa memalukan. Keponakannya malah salah mengucapkan kata yang dipakai Yu Il-shin. Ia terlihat bingung sambil mencoba memahami maksud pembicaraan pamannya. Melihat tingkah polos itu, Yu Il-shin kembali merasa gemas. Dalam pikirannya, ia benar-benar ingin mencubit pipi keponakannya. Ia akhirnya benar-benar mencubit pipi Yeon sambil membetulkan pengucapan katanya. Semakin melihat reaksinya, Yu Il-shin malah makin gemas. Yeon langsung melepaskan diri sambil marah karena pipinya dicubit lagi. Ia mengingatkan kalau dirinya memang tidak suka diperlakukan seperti itu. Yu Il-shin sadar kalau mencubit pipi Yeon memang selalu membuatnya kesal. Ia bahkan tahu keponakannya bisa cemberut lama gara-gara hal itu. Karena penasaran, Yu Il-shin kemudian menggunakan kemampuan appraisal miliknya untuk melihat apa yang sebenarnya sedang diinginkan Yeon saat itu. Hasil appraisal menunjukkan kalau Yeon sebenarnya sedang ingin makan es krim coklat. Informasi sederhana itu langsung membuat Yu Il-shin tersenyum sendiri. Yu Il-shin langsung menawarkan es krim coklat kepada Yeon dengan nada menggoda sambil mencoba membuat keponakannya kembali senang. Begitu mendengar kata es krim coklat, Yeon langsung terlihat antusias dan tidak bisa menyembunyikan rasa sukanya sama sekali. Yu Il-shin kemudian mengajak Yeon pergi ke kedai es krim terdekat. Penjual langsung menyambut mereka dengan ramah saat mereka datang. Dengan penuh semangat, Yeon langsung meminta es krim coklat favoritnya tanpa ragu sedikit pun kepada pamannya. Mendengar pesanan itu, Yu Il-shin langsung teringat kalau dirinya yang harus membayar semuanya menggunakan uang miliknya sendiri. Ia kemudian mengeluarkan uang receh dari kantungnya sambil memesan es krim. Bahkan ia sampai mengurangi jumlah pesanannya menjadi 1. Penjual menerima pembayaran itu, tetapi terlihat sedikit kesal setelah melihat Yu Il-shin membayar menggunakan uang receh. Saat melihat es krim dimasukkan ke wadah, Yu Il-shin langsung merasa jumlah yang diberikan terlihat terlalu sedikit. Ia mulai curiga kalau penjual sengaja memberikan porsi kecil karena dirinya membayar menggunakan recehan yang merepotkan. Saat terus menatap es krim itu, Yu Il-shin tiba-tiba teringat kalau dirinya sekarang memiliki kemampuan aneh dari game misterius tersebut. Ia diam-diam mengarahkan jarinya ke arah mesin es krim sambil merasa dirinya hanya sedang mempertahankan hak sebagai pelanggan biasa. Tiba-tiba, mesin es krim malah mengeluarkan isinya tanpa terkendali. Dalam hati, Yu Il-shin merasa sedikit bersalah sambil diam-diam senang. Setelah itu, mereka kembali duduk di taman sambil menikmati es krim yang kini terlihat jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Yu Il-shin mencoba meminta sedikit es krim milik Yeon. Tetapi Yeon langsung menolaknya tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Yu Il-shin akhirnya menyerah dan membiarkan Yeon menikmati es krim itu sendiri. Yeon juga langsung menerimanya tanpa rasa bersalah.
Di tengah suasana santai itu, tiba-tiba ponsel Yu Ilshin mengeluarkan suara peringatan keras secara mendadak. Yu Ilshin langsung membuka ponselnya karena bingung dengan notifikasi aneh yang tiba-tiba muncul tersebut. Game misterius itu kembali menampilkan notifikasi baru mengenai title The Wicked Slayer. Efek title itu juga meningkatkan sesuatu bernama Battle Fortune. Setelah notifikasi muncul, terdengar suara aneh menyeramkan yang membicarakan seseorang yang sedang berjalan menuju jalan Evil God. Yu Ilshin langsung melihat ke sekeliling dengan bingung, tetapi ia sama sekali tidak menemukan siapapun yang berbicara tadi. Di saat bersamaan, Yon tiba-tiba terlihat sangat terkejut setelah melihat sesuatu muncul di depan mereka. Seekor monster raksasa tiba-tiba keluar dari retakan ruang di langit dan langsung muncul di area dekat taman tempat mereka berada. Yu Ilshin segera mencoba melarikan diri bersama Yon. Namun, langkah mereka terhenti setelah Yon terjatuh di tengah kepanikan. Saat situasi mulai berbahaya, Miri tiba-tiba muncul dan langsung menyelamatkan mereka dari serangan monster tersebut. Meski berhasil menahan monster itu, Miri sadar dirinya tidak cukup kuat untuk menang. Ia menyuruh Yu Ilshin segera melarikan diri bersama Yon. Yu Ilshin segera menggunakan appraisal pada monster itu. Informasi yang muncul mengatakan monster tersebut ingin memperoleh Divinity dengan memakan Nameless God. Setelah melihat informasi itu, Yu Ilshin menggunakan skill miliknya dan tanpa sengaja mengaktifkan sesuatu yang memperkuat kekuatan Miri. Berkat pengaruh kemampuan itu, Miri akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut dan semua orang pun berhasil selamat dari situasi berbahaya tadi. Kembali ke masa sekarang, Yu Ilshin terlihat termenung sendirian di atas jembatan sambil memikirkan semua kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Yu Ilshin menyadari kalau monster itu kemungkinan besar memang datang untuk dirinya. Ia mulai menghubungkan semuanya dengan title Nameless God miliknya. Ia kembali mengingat notifikasi yang muncul setelah monster itu mati. Game tersebut memberinya hadiah khusus berupa akses membeli Authority Evil God tanpa memakai koin. Pandangan Yu Ilshin kemudian tertuju pada ponselnya. Ia mulai merasa semua masalah aneh yang terjadi berasal dari game misterius itu. Karena frustrasi dan takut, Yu Ilshin akhirnya berniat membuang ponselnya dengan melemparkannya langsung ke sungai di bawah jembatan. Namun sebelum sempat membuangnya, sebuah notifikasi baru tiba-tiba muncul dan menghentikan tindakannya di tengah jalan. Game itu kembali menampilkan tulisan aneh tentang seorang saintis. Yu Ilshin langsung bingung karena tidak mengerti maksud notifikasi tersebut. Di layar ponselnya, terlihat pasukan semut merah sedang menyerbu wilayah milik semut hitam dalam jumlah besar. Para semut merah membantai semut hitam secara brutal tanpa memberi kesempatan mereka melawan ataupun melarikan diri. Di tengah kekacauan itu, saintis dari suku semut hitam terlihat gemetar ketakutan sambil terus berdoa meminta seseorang menyelamatkan mereka. Komandan semut merah kemudian mendekatinya sambil mengejek kalau saintis itu tidak mungkin bisa kabur dari pasukan kekaisaran mereka. Dengan santai dan penuh percaya diri, Komandan semut merah menjilat pedangnya sambil bersiap menghabisi saintis tersebut. Melihat ancaman itu semakin dekat, saintis semut hitam menjadi semakin ketakutan dan tubuhnya terus gemetar. Game kemudian menampilkan pilihan kepada Yu Ilshin untuk menyelamatkan makhluk kecil yang sedang menangis meminta bantuan tersebut. Saat melihat saintis itu, Yu Ilshin tiba-tiba teringat dirinya sendiri yang dulu tidak berdaya saat menghadapi monster di dunia nyata. Sementara itu, Komandan Semut Merah mulai mengangkat pedangnya tinggi-tinggi untuk memberikan serangan terakhir kepada saintis tersebut. Yu Ilshin akhirnya memutuskan membantu dengan menekan Komandan Semut Merah yang muncul di layar ponselnya. Bagi para semut merah, tindakan Yu Ilshin terasa seperti serangan besar dari langit yang langsung menghancurkan tubuh mereka. Yu Ilshin terus menekan layar tanpa berhenti, dan semakin banyak semut merah yang mati akibat kekuatan misterius tersebut. Setelah selamat, saintis semut hitam terlihat bahagia sambil memandang ke arah langit dan ingin mengetahui nama asli sang Nameless God. Dengan sedikit gugup, Yu Ilshin akhirnya menyebutkan nama lengkapnya sendiri kepada saintis yang berada di dunia berbeda itu. Meski terpisah dunia, saintis ternyata bisa mendengar suaranya. Ia langsung mulai menyembah Yu Ilshin sebagai dewa penyelamatnya. Game kemudian memberikan Yu Ilshin title baru sebagai Benevolent God. Sekarang, ia memiliki title Evil God sekaligus Benevolent God secara bersamaan.
Karena efek title baru itu, sifat Yu Il-shin berubah dari evil menjadi neutral. Ia juga menerima bonus besar berupa 100.000 gold. Begitu melihat jumlah gold yang didapatkan, Yu Il-shin langsung sangat senang dan tidak bisa menyembunyikan reaksinya sama sekali. Ia segera menghitung total koin miliknya yang kini mencapai lebih dari 100.000 dan langsung merasa sangat bersemangat. Tanpa membuang waktu, Yu Il-shin langsung membuka God Shop untuk mencari sesuatu yang bisa ia beli menggunakan gold tersebut. Perhatiannya kemudian tertuju pada sebuah item murah bernama Blessing of the God of Growth yang berasal dari lowest class god. Yu Il-shin langsung membeli item itu dan sesaat kemudian cairan mirip eliksir benar-benar keluar dari layar ponselnya. Karena penasaran dengan benda aneh tersebut, Yu Il-shin segera menggunakan appraisal untuk melihat penjelasan lengkap item itu. Deskripsi item menjelaskan kalau cairan itu berasal dari tubuh seorang god kelas rendah dan bisa mengeluarkan potensi tersembunyi manusia yang meminumnya. Begitu membaca penjelasannya, Yu Il-shin langsung merasa jijik karena tahu itu adalah cairan tubuh. Namun ia tetap penasaran karena cairan itu tidak berbau. Pada akhirnya Yu Il-shin tetap meminum cairan tersebut meski masih merasa sedikit ragu dengan asal item itu. Setelah meminumnya, tidak ada perubahan besar yang langsung terasa. Yu Il-shin malah merasa rasanya seperti minuman biasa. Karena tidak melihat hasil apapun, Yu Il-shin mulai kesal dan merasa dirinya mungkin baru saja tertipu oleh game itu. Saat hendak marah, ia baru menyadari ada detail kecil pada deskripsi item yang mengatakan semakin banyak diminum maka hasilnya semakin baik. Setelah membaca bagian itu, Yu Il-shin memutuskan mencoba lagi dan berharap efek sebenarnya akan muncul setelah meminum lebih banyak. Ia kembali membeli beberapa botol lagi dari God Shop, lalu langsung meminumnya satu persatu tanpa ragu. Namun setelah meminum semuanya, tetap belum ada perubahan yang langsung terlihat pada tubuh Yu Il-shin sama sekali. Di tengah rasa kecewanya, tubuh Yu Il-shin tiba-tiba kehilangan tenaga dan langsung ambruk hingga tidak sadarkan diri. Saat dirinya pingsan, notifikasi game menunjukkan kalau tingkat asimilasi Godmaker miliknya meningkat menjadi 5% dan authority miliknya ikut menguat. Beberapa saat setelah pingsan di jembatan, Yu Il-shin akhirnya sadar di kamarnya sendiri. Ia mulai mempertanyakan situasinya sambil mengingat dirinya sempat tumbang di jembatan sebelumnya. Kebingungannya semakin besar karena semuanya terasa terjadi terlalu tiba-tiba. Yu Il-shin langsung tersentak saat melihat tubuhnya dikelilingi semut merah. Jumlah mereka sangat banyak dan memenuhi area di sekitarnya secara mengerikan. Semut-semut dari game di ponselnya ternyata benar-benar keluar ke dunia nyata. Di saat bersamaan, sistem game memunculkan notifikasi peningkatan sesuai tingkat asimilasi yang terjadi. Dengan panik, ia segera mencoba membuka pintu kamarnya untuk melarikan diri. Namun pintu itu sama sekali tidak bisa dibuka meski sudah dipaksa berkali-kali. Semakin lama jumlah semut terus bertambah hingga memenuhi hampir seluruh ruangan. Situasi di dalam kamar berubah menjadi benar-benar kacau dan mengerikan baginya. Di tengah kepanikan itu, perhatian Yu Il-shin tiba-tiba tertuju pada jendela kamarnya. Ia langsung melihatnya sebagai satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Tanpa banyak berpikir, ia berlari menuju jendela dan bersiap melompat dari lantai 3. Ia merasa kemungkinan selamat masih ada dibanding terus terjebak di ruangan itu. Namun saat mencoba menerobos keluar, wajahnya justru menghantam sesuatu tak kasat mata di depan jendela. Penghalang aneh itu membuatnya gagal kabur. Benturan keras tadi membuat Yu Il-shin terjatuh ke lantai. Tubuhnya langsung terasa lemas setelah percobaan kabur itu gagal total. Di saat itu, ia akhirnya menyadari kenyataan mengerikan yang sedang terjadi. Dirinya benar-benar terjebak di dalam ruangan bersama para semut tersebut. Tak ingin terus terpojok, Yu Il-shin bangkit dan mulai menyerang para semut menggunakan kekuatannya. Ia mencoba membuka jalan di tengah kerumunan musuh. Serangannya berhasil membunuh beberapa semut sekaligus dalam waktu singkat. Kekuatan itu membuat pasukan semut mulai menyadari ancaman besar di depan mereka. Komandan semut langsung menyadari bahwa manusia di hadapan mereka adalah sosok yang sebelumnya membunuh Jenderal Stugi. Mereka mulai memahami betapa berbahayanya lawan tersebut. Tanpa membuang waktu, Komandan semut segera memerintahkan pasukan artileri untuk menyerang. Seluruh pasukan langsung bersiap mengancarkan serangan besar ke arah Yu Il-shin. Ribuan panah langsung ditembakkan ke arah Yu Il-shin secara bersamaan. Seluruh ruangan dipenuhi hujan serangan dari pasukan semut merah itu. Karena ukuran tubuhnya jauh lebih besar dibanding para semut, Yu Il-shin menjadi target mudah. Ia tidak mampu menghindari semua serangan yang terus menghujaninya.
Komandan Semut mulai menertawakan penderitaan Yu Ilshin sambil membanggakan kekuatan kekaisaran mereka. Mereka menganggap kemenangan sudah berada di depan mata. Pasukan Semut kembali diperintahkan maju untuk menghabisi Yu Ilshin sepenuhnya. Mereka berniat membawa kepalanya sebagai persembahan bagi sang kaisar. Tubuh Yu Ilshin akhirnya terjatuh setelah terus menerima serangan bertubi-tubi. Ia mulai kesulitan bernapas dan kondisinya terlihat semakin buruk. Di tengah rasa sakitnya, Yu Ilshin sadar dirinya benar-benar tidak bisa bernapas dengan normal. Kepanikannya semakin besar karena tubuhnya mulai melemah. Saat hampir putus asa, pandangannya tiba-tiba tertuju pada semprotan pembasmi serangga yang berada di dalam kamarnya. Ia langsung memikirkan sesuatu di tengah keadaan itu. Komandan Semut merasa sangat puas melihat Yu Ilshin yang hampir mati. Ia bahkan sudah menganggap kemenangan mereka benar-benar selesai. Namun, Yu Ilshin masih belum menyerah begitu saja. Dengan sisa kekuatannya, ia melepaskan api kecil dari tangannya ke arah tertentu. Api itu mengenai semprotan pembasmi serangga hingga memicu ledakan besar. Dalam sekejap, kobaran api memenuhi seluruh ruangan tempat mereka bertarung. Komandan Semut langsung tercengang melihat perubahan situasi yang mendadak itu. Ia mulai menganggap kekuatan Yu Ilshin benar-benar seperti milik dewa. Api yang membesar tadi akhirnya membakar habis Komandan Semut bersama seluruh pasukannya. Serangan balik itu langsung memusnahkan mereka semua. Walaupun berhasil mengatasi para semut, situasi Yu Ilshin tetap belum aman. Seluruh kamarnya kini dipenuhi api yang terus membesar tanpa terkendali. Tubuh Yu Ilshin semakin sulit digerakkan karena luka dan kekurangan oksigen. Dalam kondisi putus asa, ia mulai berpikir dirinya mungkin benar-benar akan mati. Di tengah keadaan kritis itu, notifikasi dari sistem game tiba-tiba muncul. Seorang high-class evil god bernama Silent Nightmare dikabarkan mengirim hadiah kepadanya. Tanpa banyak berpikir, Yu Ilshin langsung menerima hadiah tersebut. Ia berharap sesuatu itu bisa menyelamatkannya dari keadaan sekarang. Setelah hadiah diterima, energi gelap mulai berkumpul di jari telunjuknya. Aura aneh itu langsung muncul secara tiba-tiba dari kekuatan baru yang ia dapatkan. Sementara itu, di area perbukitan dekat kota, sambaran petir besar terlihat jatuh dengan sangat kuat. Kilatan itu langsung menarik perhatian sekitar. Ternyata petir tersebut berasal dari Song Miri yang sedang menggunakan skill miliknya. Ia terlihat sedang melatih atau mencoba kembali kekuatannya. Miri merasa kecewa karena belum mampu mengeluarkan kekuatan sebesar saat mengalahkan Torrent Bull sebelumnya. Ia menyadari kemampuannya sekarang belum mencapai level itu lagi. Di dalam pikirannya, Miri mulai merasa balas dendam yang dulu mustahil mungkin masih bisa diwujudkan. Harapan itu muncul setelah merasakan kekuatan sebelumnya. Perhatian Miri tiba-tiba teralihkan ketika melihat sebuah apartemen yang terbakar tidak jauh dari tempatnya berada. Asap dan api terlihat jelas dari kejauhan. Kembali ke kamar yang terbakar, Yu Ilshin masih berada dalam kondisi sekarat. Ia mulai frustrasi karena kekuatan baru yang diterimanya belum menunjukkan hasil apapun. Sistem terus menjelaskan proses masuknya sebagian otoriti baru ke dalam dirinya. Namun, Yu Ilshin justru kesal karena semua itu terasa tidak membantu sama sekali. Dalam keadaan panik dan batuk darah, ia mencoba menggunakan teknik baru yang muncul pada jari telunjuknya. Namun kondisinya tetap terus memburuk. Yu Ilshin akhirnya jatuh lemas sambil kehabisan napas. Kesadarannya mulai memudar dan ia merasa ajalnya sudah semakin dekat. Tiba-tiba, seseorang menerobos masuk ke dalam kamarnya melalui jendela. Kehadiran orang itu langsung memecah situasi genting di ruangan tersebut. Orang yang datang ternyata adalah Song Miri yang mengenakan helm untuk menutupi identitasnya. Ia segera bergerak untuk menyelamatkan Yu Ilshin. Sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, Yu Ilshin sempat melihat sedikit informasi tentang sosok yang menolongnya. Setelah itu, pandangannya langsung gelap total. Beberapa waktu kemudian, Yu Ilshin sudah berada di rumah sakit bersama kakak dan keponakannya. Mereka terlihat menjaga dan menemaninya di sana. Keponakan Yu Ilshin mencoba memastikan identitas pamannya dengan cara bercanda menggunakan password khusus keluarga. Jawaban Yu Ilshin langsung membuat anak itu yakin dan tertawa senang. Kakaknya yang mendengar jawaban itu langsung naik darah. Wajahnya berubah kesal karena merasa kembali dihina secara terang-terangan. Tanpa ragu, kakaknya langsung memukul Yu Ilshin dan juga anaknya sendiri.
Suasana kamar rumah sakit langsung berubah ricuh karena tingkah mereka. Yu Il-shin mengeluhkan perlakuan kasar itu meski dirinya masih pasien. Namun kakaknya justru semakin kesal karena selama ini ia terus membereskan masalah yang dibuat adiknya. Di tengah pertengkaran mereka, Yeon menyadari ada seseorang yang mengetuk pintu kamar rumah sakit. Ia langsung berjalan mendekat untuk membukanya. Saat pintu dibuka, ternyata tidak ada siapapun di luar ruangan. Hanya ada sekeranjang bunga yang ditinggalkan tanpa sosok pengirim terlihat. Yeon kemudian membawa bunga itu masuk sambil menjelaskan tidak ada orang di luar tadi. Ia terlihat penasaran dengan bunga yang tiba-tiba muncul tersebut. Di dalam bunga itu terdapat ucapan semoga cepat sembuh untuk Yu Il-shin. Ia mulai menebak-nebak siapa pengirimnya, termasuk kemungkinan dari editornya. Ternyata pengirim bunga itu adalah Song Miri yang sedang mengawasinya dari atap gedung sebelah. Ia diam-diam memperhatikan keadaan Yu Il-shin dari kejauhan. Miri terus memikirkan kejadian saat dirinya melawan Thornbull dan menyelamatkan Yu Il-shin. Ia merasa kekuatannya saat itu jauh melampaui batas normalnya sekarang. Selama 4 hari mengawasi Yu Il-shin, Miri masih belum menemukan jawaban pasti. Namun ia mulai curiga pria itu memiliki sesuatu yang bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Di tengah pemikirannya sendiri, Miri tiba-tiba sadar tindakannya sekarang terasa seperti seorang penguntit. Ia langsung merasa aneh dengan apa yang sedang dilakukannya. Miri segera memutuskan untuk kembali sebelum kakaknya sadar dirinya diam-diam keluar. Ia tidak ingin keberadaannya diketahui terlalu lama. Namun sebelum pergi, perhatiannya kembali tertuju pada Yu Il-shin yang terlihat mencurigakan. Ekspresinya tampak aneh seolah sedang marah pada sesuatu. Yu Il-shin terlihat menatap ke bawah dengan wajah penuh emosi. Dari luar, tingkahnya tampak seperti orang yang sedang kesal sendirian. Tanpa diketahui Miri, ternyata Yu Il-shin sedang memainkan game semut nyata di ponselnya. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada dunia kecil di layar tersebut. Di dunia semut itu, saintis semut hitam sedang bersiap melakukan sesuatu penting. Para tetua terlihat mencoba menghentikannya dengan panik. Ternyata saintis berniat memberikan pengorbanan besar untuk Yu Il-shin. Para tetua keberatan karena benda itu adalah harta penting milik suku mereka. Meski mendengar keberatan para tetua, saintis tetap tidak mengubah keputusannya. Ia sudah benar-benar mantap melakukan hal tersebut. Saintis mengakui bahwa benda itu memang warisan berharga yang dijaga turun-temurun oleh suku mereka. Nilainya sangat penting bagi para semut hitam. Namun ia merasa jasa Yu Il-shin yang menyelamatkan mereka dari pasukan kerajaan terlalu besar untuk diabaikan. Karena itu, ia ingin membalas kebaikannya. Saintis juga berharap pemberian itu bisa menjadi penebus dosa suku mereka karena pernah melupakan keberadaan Yu Il-shin. Ia ingin sang dewa memaafkan mereka. Sementara para semut berbicara serius, Yu Il-shin justru kesal karena merasa terus diganggu saat sedang sakit. Ia meluapkan emosinya sambil memainkan game tersebut. Melihat tingkah Yu Il-shin yang marah sendiri tanpa alasan jelas, Miri merasa bingung. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiba-tiba, sistem game memunculkan notifikasi bahwa para pengikutnya ingin memberikan persembahan. Yu Il-shin langsung tertarik mendengar hal itu. Ia mendadak senang karena merasa benar-benar diperlakukan seperti dewa oleh para semut tersebut. Pikiran itu langsung membuat suasana hatinya berubah total. Dengan penuh rasa penasaran terhadap isi persembahan itu, Yu Il-shin langsung menerimanya tanpa ragu sedikit pun. Tak lama kemudian, sebuah bola kecil keluar dari layar ponselnya ke dunia nyata. Sistem juga mengonfirmasi bahwa persembahan berhasil dikirimkan. Yu Il-shin segera menggunakan skill miliknya untuk memeriksa benda yang diterima. Ternyata, itu adalah salah satu buah langka dari pohon dunia Yggdrasil. Setelah memperhatikan buah tersebut, Yu Il-shin merasa tidak ada sesuatu yang aneh darinya. Karena itulah, ia mulai penasaran dengan efek sebenarnya dari benda itu. Perhatian Yu Il-shin kemudian tertuju pada deskripsi item yang muncul di layar. Buah itu ternyata memiliki efek yang berhubungan dengan vitalitas tubuh. Tanpa berpikir panjang lagi, ia langsung memakan buah tersebut. Ia berharap benda langka itu benar-benar memberikan efek yang berguna untuk tubuhnya. Sesaat setelah memakannya, Yu Il-shin langsung merasakan perubahan aneh terjadi di tubuhnya. Efek buah itu mulai bekerja dengan cepat dari dalam dirinya. Namun bukannya kagum, ia justru langsung mengeluhkan rasa buah tersebut yang sangat buruk.
Kombinasi asin, pedas, dan pahit itu membuatnya hampir muntah. Di tengah keluhannya, Yu Ilshin mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda pada kondisi tubuhnya. Perubahan itu terasa jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Ia segera membuka perban yang menutupi tubuhnya untuk memastikan dugaannya. Saat melihat luka bakarnya mulai membaik, ia langsung terkejut sendiri. Dari kejauhan, Miri yang masih mengawasinya ikut tercengang melihat luka Yu Ilshin pulih sangat cepat. Padahal baru beberapa hari sejak tubuhnya dipenuhi luka bakar parah. Melihat kejadian tidak masuk akal itu, Miri semakin penasaran dengan identitas asli Yu Ilshin. Ia merasa pria itu benar-benar menyimpan sesuatu yang aneh. Tak lama kemudian, notifikasi baru kembali muncul dari sistem game miliknya. Sebuah fungsi tambahan bernama God's Grace dikabarkan telah aktif. Yu Ilshin mulai memahami bahwa setelah menerima upeti dari pengikutnya, ia juga bisa memberikan hadiah sebagai balasan. Ia langsung berpikir tentang sesuatu yang mungkin disukai para semut. Di saat itu, pandangannya tertuju pada gula yang berada di atas meja kamarnya. Ia langsung mendapatkan ide sederhana untuk dicoba kepada para pengikutnya. Sementara di dunia semut, para tetua mulai merasa cemas karena sang dewa belum memberikan jawaban setelah menerima harta mereka. Mereka menunggu dengan gugup dan penuh harapan. Tiba-tiba, sesuatu menyerupai salju mulai turun dari langit dunia semut. Para semut langsung kebingungan melihat benda putih yang muncul mendadak itu. Saat mencicipinya, mereka baru sadar bahwa benda tersebut adalah gula. Rasanya yang manis membuat mereka langsung terkejut dan sangat gembira. Bukan hanya rasanya enak, tubuh para semut juga mulai pulih setelah memakan gula tersebut. Efek itu langsung membuat situasi berubah heboh. Para semut menyadari luka dan bagian tubuh mereka yang rusak mulai kembali seperti semula. Mereka langsung bersorak karena menganggap keajaiban sedang terjadi. Tetua semut sampai menangis karena terlalu terharu melihat kejadian itu. Mereka benar-benar percaya bahwa mujizat dari sang dewa telah turun kepada mereka. Saintes juga merasa sangat bahagia setelah melihat balasan dari Yu Ilshin. Ia semakin yakin bahwa dewa mereka benar-benar murah hati kepada pengikutnya. Di saat yang sama, sistem game kembali memunculkan notifikasi baru. Yu Ilshin kini resmi memiliki 101 pengikut sejati dan memperoleh Fate sebagai hadiah. Sistem kemudian menjelaskan bahwa Fate dapat ditukar menjadi God Coin. Dalam sekejap, Yu Ilshin langsung mendapatkan lebih dari 10.000 God Coin putih. Melihat hasil sebesar itu hanya dari memberikan gula biasa, Yu Ilshin merasa cukup terkejut. Ia tidak menyangka para semut akan menyukai hadiah sederhana itu. Setelah melihat reaksi para pengikutnya, Yu Ilshin mulai merasa para semut itu ternyata cukup lucu. Pandangannya terhadap mereka perlahan mulai berubah. Beberapa hari kemudian, Yu Ilshin datang ke sebuah distrik yang tampak kasar dan berbahaya, karena ia sedang mencari tempat untuk menjual item miliknya. Di jalanan distrik itu, perkelahian terjadi secara terang-terangan seperti hal biasa. Yu Ilshin langsung merasa tempat tersebut benar-benar tidak aman untuk orang biasa. Meski suasananya buruk, ia memilih mengabaikan semua keributan dan tetap fokus mencari tempat yang bisa membeli item darinya. Tidak lama kemudian, ia berhenti di depan sebuah toko sambil mencoba meyakinkan dirinya kalau tempat itu seharusnya aman untuk dimasuki. Tanpa disadari Yu Ilshin, ada seseorang yang sejak tadi terus mengawasinya dari kejauhan dan mengikuti pergerakannya. Yu Ilshin masuk ke dalam toko dan mencoba memastikan apakah ada orang yang menjaga tempat tersebut. Penjaga toko langsung menyambutnya dengan sangat ramah sambil memperkenalkan toko itu sebagai tempat jual beli dan pertukaran item. Yu Ilshin mengatakan kalau ia ingin menjual item. Penjaga toko langsung mengira dirinya seorang hunter yang datang untuk bertransaksi. Yu Ilshin menjelaskan kalau dirinya memang sudah awakening, tetapi tidak memiliki lisensi hunter resmi. Penjaga toko langsung memahami situasinya. Penjaga toko kemudian memberikan sebuah formulir dan meminta Yu Ilshin mengisinya terlebih dahulu sebelum transaksi dilakukan. Ia dipersilakan duduk di area tunggu untuk mengisi formulir tersebut, sementara Yu Ilshin menerimanya dengan canggung. Saat membaca formulir, Yu Ilshin kebingungan ketika melihat bagian sumber item karena ia jelas tidak mungkin menjelaskan asal item sebenarnya. Ia merasa kesal karena sebenarnya tidak ingin menjual item itu, tetapi biaya perbaikan rumah memaksanya mengambil keputusan tersebut. Sambil mengisi formulir, Yu Ilshin melihat beberapa pelanggan lain masuk ke toko untuk menjual berbagai item milik mereka. Kemampuan appraisal miliknya otomatis aktif, dan malah menampilkan informasi aneh tentang para pelanggan itu, termasuk catatan kalau otop mereka ternyata palsu.
Yu Ilshin merasa kemampuan appraisal miliknya terlalu kasar karena menyebut otot hasil latihan orang lain sebagai otot palsu begitu saja. Salah satu pelanggan kemudian menunjukkan item yang dibawanya sambil berkata kalau ia datang membantu toko yang sedang mengalami kesulitan. Penjaga toko langsung terkejut sekaligus senang ketika melihat item itu ternyata sebuah chainmail mithril yang terlihat sangat berharga. Yu Ilshin merasa kemampuan Blind God's Eyes miliknya selalu memperlihatkan informasi aneh yang sebenarnya tidak ingin ia ketahui. Karena penasaran, ia akhirnya memakai kemampuan appraisal miliknya untuk memeriksa chainmail yang baru saja diperlihatkan pelanggan itu. Hasil appraisal menunjukkan kalau chainmail tersebut ternyata hanya barang tua biasa yang diberi sihir murahan untuk menciptakan ilusi item langka. Yu Ilshin langsung sadar kalau item itu palsu dan tanpa sadar mengatakannya dengan keras di depan semua orang. Sementara itu, pemilik toko masih belum menyadari penipuan tersebut dan tetap melanjutkan proses transaksi seperti biasa. Pelanggan penipu meminta pembayaran tunai dalam jumlah besar, membuat pemilik toko cukup terkejut mendengar nominal yang diminta. Pemilik toko terlihat ragu dan mulai mempertimbangkan apakah dirinya benar-benar harus membeli item tersebut dengan harga setinggi itu. Setelah berpikir sejenak, pemilik toko akhirnya setuju dan pergi menuju brankas untuk mengambil uang tunai pembayaran. Melihat situasinya semakin jauh, Yu Ilshin akhirnya ikut campur dan memperingatkan kalau item itu sebenarnya palsu. Meski begitu, dalam hati ia langsung menyesali tindakannya sendiri karena merasa terlalu ikut campur urusan orang lain. Para penipu langsung tersinggung mendengar tuduhan itu dan segera mencengkeram kerah Yu Ilshin dengan kasar. Mereka menantangnya untuk membuktikan perkataannya sambil menunjukkan sikap penuh ancaman dan permusuhan. Yu Ilshin kemudian mengarahkan jarinya ke chainmail tersebut dan menggunakan skill miliknya untuk menghancurkan ilusi yang menempel pada item itu. Dalam sekejap, chainmail mahal tadi berubah kembali menjadi barang tua usang, sehingga kebohongan mereka langsung terbongkar. Para penipu marah besar setelah penyamaran item mereka gagal dan langsung bersiap menyerang Yu Ilshin. Namun, pemimpin kelompok itu justru menghentikan anak buahnya sebelum situasi berubah menjadi perkelahian besar. Secara mengejutkan, pria itu malah membungkuk dan meminta maaf karena mengira Yu Ilshin adalah hunter kelas tinggi yang berbahaya. Kelompok penipu itu akhirnya pergi sambil menyimpan rasa kesal, sementara Yu Ilshin bingung karena mereka salah paham tentang dirinya. Pemilik toko sangat berterima kasih atas bantuannya dan mulai mengira Yu Ilshin adalah seorang hermit yang menyembunyikan kekuatannya. Yu Ilshin mengingat kalau hermit adalah orang-orang kuat yang hidup seperti manusia biasa dan tidak bekerja sebagai hunter resmi. Ia sendiri bingung harus menjelaskan situasinya bagaimana, karena sebenarnya semua itu hanyalah kesalahpahaman. Pemilik toko kemudian kembali mengingat tujuan awal Yu Ilshin datang ke sana, yaitu untuk menjual item miliknya. Yu Ilshin akhirnya menyerahkan cincin yang ia bawa agar pemilik toko bisa menilai harga dan kualitas item tersebut. Pemilik toko mengatakan kalau cincin itu memiliki mana poin sangat rendah, sehingga hanya dianggap sebagai item di kelas biasa. Yu Ilshin langsung heran karena item palsu sebelumnya bahkan memiliki nilai mana jauh lebih tinggi dibanding cincin miliknya. Tiba-tiba kemampuan appraisal miliknya kembali aktif sendiri dan mulai menilai cincin tersebut untuk kedua kalinya. Hasil appraisal baru menunjukkan kalau cincin itu sebenarnya item spesial bernama Druid's Ring dan lebih cocok diberikan kepada Song Miri yang berada di dekat sana. Yu Ilshin langsung sadar kalau nama Song Miri yang muncul dalam appraisal itu adalah hunter terkenal berjuluk Lightning Empress. Di saat yang sama, ternyata sosok yang sejak tadi diam-diam mengikutinya memang benar, Song Miri yang terus mengawasi dari kejauhan. Miri merasa heran karena Yu Ilshin bisa pulih begitu cepat dari luka serius, sesuatu yang menurutnya hanya mungkin terjadi karena potion tingkat tinggi. Ia mulai curiga kalau Yu Ilshin sebenarnya bukan hunter biasa dan mungkin menyembunyikan kekuatan kelas tinggi. Miri semakin tertarik karena Yu Ilshin mampu mengetahui identitas aslinya dan mungkin bisa membantunya menembus batas kekuatannya sendiri. Namun setelah menyadari tindakannya, Miri malah malu sendiri karena merasa dirinya kembali bertindak seperti penguntit. Ia membayangkan kakaknya pasti akan marah besar jika mengetahui dirinya diam-diam mengikuti seseorang lagi seperti itu. Tiba-tiba Yu Ilshin sudah muncul di belakangnya dan langsung menyapanya sambil mengatakan kalau ia punya sesuatu untuk diberikan. Beberapa waktu kemudian, Miri terlihat menggunakan kekuatan petirnya di atas gedung saat menjalani evaluasi ulang kemampuan.
Para pemuji terkejut karena mana poin milik Miri melonjak drastis hingga mencapai level A-kelas tingkat apas. Miri langsung sadar kalau peningkatan kekuatannya berasal dari cincin yang diberikan oleh Yu Ilsin sebelumnya. Ia teringat kembali momen ketika Yu Ilsin menyerahkan cincin itu begitu saja tanpa banyak penjelasan. Setelah memberikan cincin tersebut, Yu Ilsin langsung pergi begitu saja tanpa meminta imbalan ataupun menjelaskan nilai item itu. Miri merasa heran sekaligus kagum, karena Yu Ilsin memberikan item sehebat itu secara cuma-cuma hingga kekuatannya meningkat drastis. Presiden yang melihat hasil evaluasi itu langsung memberikan tepuk tangan karena peningkatan kemampuan Miri benar-benar mengesankan. Meski begitu, kakak Miri tetap mengingatkannya agar tidak cepat puas, karena dirinya masih berada di level A-kelas. Baek Yu-hyun memperhatikan hasil itu dengan serius, sambil menunjukkan ketertarikan terhadap kemampuan Miri yang semakin tajam. Ia kemudian mengajak Miri untuk mulai melakukan raid bersama secara rutin, karena tertarik bekerja sama dengannya. Namun kakak Miri memberi peringatan keras agar dirinya tidak mencoba melakukan balas dendam secara sembarangan. Dalam hati, Miri meminta maaf karena ia tahu dirinya tidak bisa mengikuti peringatan kakaknya begitu saja. Miri merasa kalau dengan bantuan Yu Ilsin, impiannya untuk melampaui batas kekuatan dan melakukan balas dendam mungkin benar-benar bisa tercapai. Beberapa hari kemudian, Yu Ilsin mengalami mimpi buruk di rumahnya saat kemampuan Blind God's Eyes kembali aktif. Dalam mimpi itu, Kaisar Semut memberi perintah kepada Jenderal Kamikiri untuk memimpin jutaan pasukan menyerang musuh mereka. Kaisar Semut memerintahkan agar monster yang telah membunuh pasukannya segera diburu dan dibasmi tanpa ampun. Kamikiri menerima perintah tersebut dengan patuh, sambil menyatakan kesetiaannya kepada sang Kaisar Semut. Yu Ilsin langsung terbangun dengan kaget setelah mimpi mengerikan itu terasa terlalu nyata baginya. Awalnya ia merasa lega, karena mengira semua itu hanya mimpi biasa dan tidak benar-benar terjadi. Namun ia segera teringat kalau serangan semut sebelumnya juga berawal dari mimpi serupa, sehingga ia mulai panik. Yu Ilsin sadar kalau kali ini jumlah semut yang akan datang bahkan 50 kali lebih banyak dari sebelumnya. Menyadari ancaman besar itu semakin dekat, Yu Ilsin mulai panik dan kebingungan memikirkan cara untuk bertahan hidup. Saat sedang panik memikirkan invasi semut, Yu Ilsin mendengar ponselnya berbunyi dan heran siapa yang menghubunginya larut malam seperti itu. Pesan itu berasal dari seseorang bernama Soundless Creeping Nightmare yang langsung menawarkan kekuatan kepadanya secara misterius. Yu Ilsin membalas singkat dan menanyakan identitas pengirim pesan aneh tersebut. Orang itu menjawab dengan meminta 100 manusia sebagai tumbal. Bahkan lebih baik jika mereka masih memiliki hubungan darah dengan Yu Ilsin. Mendengar permintaan tidak masuk akal itu, Yu Ilsin langsung kesal dan menganggap pengirim pesan tersebut benar-benar gila. Tanpa berpikir panjang lagi, ia langsung memblokir nomor misterius itu dari ponselnya. Sesaat kemudian, layar sistem tiba-tiba muncul di depan Yu Ilsin saat kemampuan Blind God's Eyes kembali aktif sendiri. Di dalam layar itu, Kamikiri muncul dan langsung menatap Yu Ilsin sambil menganggapnya sebagai monster musuh yang dicari mereka. Kamikiri mengancam akan memenggal kepala dan mencungkil mata Yu Ilsin untuk dipersembahkan kepada Kaisar Semut. Setelah menyampaikan ancamannya, layar itu langsung menghilang begitu saja meninggalkan Yu Ilsin dalam ketegangan. Kini Yu Ilsin semakin yakin kalau semua mimpi dan penglihatan itu benar-benar akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Ia kemudian membuka game miliknya dan melihat para pengikut saintes sedang ketakutan karena kabar invasi pasukan kekaisaran. Melihat reaksi mereka, Yu Ilsin sadar kalau bukan hanya dirinya yang merasakan ancaman besar tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk benar-benar mempersiapkan diri kali ini agar tidak kembali hampir mati seperti sebelumnya. Saat berada di kamar mandi, Yu Ilsin kesal karena kemampuan appraisal miliknya tidak pernah bisa digunakan untuk menilai dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, sistem berhasil melakukan appraisal terhadap dirinya sendiri dan membuat Yu Ilsin cukup terkejut. Hasil appraisal malah menyebut dirinya sangat lemah dan seorang bajingan, membuat Yu Ilsin langsung marah pada skill miliknya sendiri. Setelah itu, ia mulai berpikir tentang item apa saja yang harus dibelinya dari God Shop untuk persiapan menghadapi ancaman nanti. Ia mencoba skill Flames of Gehenna di ujung jarinya, tetapi kecewa karena kekuatannya terasa tidak lebih berguna dari korek api biasa. Yu Ilsin semakin kesal setelah mengetahui skill itu ternyata hanya bagus jika dipakai bersama item lain yang belum ia miliki.
Ia mulai menyesali keputusan mempertahankan ponsel aneh yang memberinya semua masalah tersebut sejak awal. Saat sedang kesal, ponselnya kembali berbunyi dan membuatnya makin jengkel karena gangguan baru datang lagi. Pesan kali ini ternyata berasal dari editornya yang mengingatkan soal keterlambatan manuskrip serta pembayaran lebih awal yang pernah diminta Yu Ilshin. Meski menegurnya, sang editor tetap mencoba memahami situasi pribadi Yu Ilshin dan mengatakan kalau dirinya masih percaya padanya. Yu Ilshin langsung merasa stres berat setelah membaca pesan itu sampai berteriak ingin minuman energi. Ia kemudian membeli banyak minuman energi dari God Shop dan berniat meminumnya sekaligus agar tetap terjaga. Saat tertidur, sistem tiba-tiba memberi notifikasi kalau tingkat asimilasi God Maker miliknya meningkat dengan sangat cepat. Setelah itu, sistem mengumumkan kalau kemampuan unik milik Yu Ilshin diperkuat dan title Benevolent Savior akhirnya aktif.